Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Ayo kita mulai. Anak-anak, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa ya yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sikap yang patut kita contoh dari Michael Faraday yang menemukan generator listrik adalah beliau pantang menyerah, tetap bekerja keras, selalu mencoba bila melakukan kegagalan. Terus mencoba sehingga menghasilkan penemuan yang begitu bermanfaat sekali bagi manusia. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus terus bekerja keras, pantang menyerah, dan terus mencoba jika mengalami kegagalan. Jangan mudah menyerah, karena kegagalan itu merupakan suatu cambuk agar kita lebih semangat lagi untuk bekerja keras, mencoba sampai berhasil. Nah, anak-anak, Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo kita amati gambar berikut anak-anak. Ini ada gambar kamar Edo ya. Nah, kita perhatikan Edo sedang apa itu ya? Edo sedang membaca buku. Nah, di dalam kamar Edo itu ada apa ya? Ada kipas angin, ada lampu, ada radio ya. Nah, di situ lampu ruangannya hidup atau dinyalakan. Lampu belajarnya juga dinyalakan. Berarti dua lampu tersebut sama-sama dinyalakan. Juga menyalakan radio, itu colokannya masih tertancap di stop kontaknya. Kemudian kipas anginnya juga dalam keadaan menyala. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik ya? Nah, di situ ada kipas angin, lampu ruangan, lampu belajar, serta radio. Apa manfaat listrik untuk Edo? Nah, manfaat listrik tersebut adalah dapat menerangi Edo waktu belajar di malam hari. Kemudian kalau kipas anginnya itu dapat memberikan udara yang segar ketika Edo mengalami kegerahan. Nah, radio bisa mendengarkan siaran berita atau lagu-lagu di saat Edo lagi santai. Sekarang amati sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, di sekitar kita juga menggunakan listrik kan? Manfaat-manfaatnya antara lain adalah yang pertama contohnya menyalakan lampu untuk penerangan. Yang kedua, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Ketiga, kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Keempat, mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Kelima, mendapat hiburan dengan menonton televisi. Nah, itu merupakan contoh manfaat listrik di sekitar kita. Sekarang, apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama dengan yang lain ya? Manfaat yang kita peroleh dari adanya listrik adalah hampir sama dengan manfaat yang dirasakan oleh teman kita, tetangga kita, saudara kita, dan semua orang. Karena pemanfaatan listrik mayoritas itu peralatan-peralatan yang digunakan sama, seperti lampu ruangan, semua rumah pasti memiliki, kecuali yang belum ada arus listrik. Kemudian peralatan memasak, peralatan rumah tangga yang lain hampir sama, jadi manfaatnya juga sama. Nah, selain manfaatnya sama, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik kan? Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, anak-anak, di saat pemadaman listrik, jika malam hari terjadi pemadaman, nah semua ruangan akan gelap. Nah, akan
menghambat aktivitas kita di malam hari. Contohnya ketika belajar kita akan terhambat karena suasananya gelap. Dan juga ketika misalkan ada orang yang di kantor, meskipun di siang hari pemadaman, kalau bekerja di perkantoran kan membutuhkan arus listrik untuk menghidupkan berbagai peralatan elektronik seperti komputer dan lain-lain, sehingga pemadaman listrik itu menghambat aktivitas di kantor, menghambat pekerjaan dan sebagainya. Nah, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik tersebut kan? Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu seperti tadi. Nah, semua itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa. Jadi hak itu intinya adalah sesuatu yang kita terima, yang harus kita terima dan tidak boleh dipaksa. Memang itu sudah menjadi milik kita gitu. Agar lebih jelas kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Nah, kita lihat secara teliti ya, kita perhatikan secara seksama. Nih, gambar pertama. Ini ada anak sedang sekolah ya. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya iya, karena dengan bersekolah dia bisa mendapatkan pendidikan. Gambar yang kedua, itu ada anak sedang berbicara kepada kedua orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, jawabannya adalah iya, karena kedua orang tuanya penuh kesabaran dan penuh kasih sayang mendengarkan pendapat dari anaknya. Yang gambar ketiga, di situ sedang ada anak sekolah. Nah, satu anak sedang sedang ditertawakan sepatunya karena sepatunya rusak. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Jawabannya tidak, karena anak tersebut sedang dibully oleh teman-temannya sehingga dia tidak merasa aman, tidak merasakan ketentraman. Nah, di gambar keempat itu ada gambar anak sedang bertanya tentang belajarnya ya, mungkin dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Ayahnya asik nonton TV, sedangkan ibunya asik bermain HP. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Jawabannya tidak. Si anak tidak mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Karena kedua orang tuanya sedang asik dengan aktivitasnya sendiri, jadi tidak peduli dengan anaknya yang sedang meminta kasih sayang, belajar untuk ditemani. Nah, anak-anak, sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Nah, hak sehari-hari itu ada di hak di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat juga. Nah, sekarang ada contoh hak di rumah anak-anak. Nah, hak di rumah contohnya adalah mendapat makanan dan minuman. Itu hak ya, di rumah hak kita. Mendapatkan kasih sayang. Nah, itu hak anak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mendapatkan uang jajan. Kemudian hak bermain dan hak untuk tidur. Itu adalah hak di rumah yang diperoleh setiap anak dari kedua orang tuanya. Kemudian hak di sekolah apa? Mendapatkan ilmu, membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, hak berteman, dan hak tempat belajar yang layak. Kemudian hak di masyarakat, menggunakan jalan umum. Itu hak setiap orang loh ya, karena jalan raya itu umum, untuk umum ya, bukan hanya untuk pribadi jalan itu. Kemudian hak berpendapat, hak membangun rumah. Nah, hak membangun rumah itu hak dari setiap orang. Kemudian mengadakan acara pribadi. Selanjutnya berhubungan dengan sosial. Nah, anak-anak, barusan adalah contoh hak kita di rumah
di sekolah dan di masyarakat. Itu hak-hak kalian yang didapat dari kedua orang tua, dari guru, dan dari masyarakat. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi hak kita ya? Jika di rumah, yang mempengaruhi hak kita adalah pertama, kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya. Yang kedua, konflik rumah tangga. Yang ketiga, kondisi fisik. Kemudian yang mempengaruhi hak kita di sekolah, kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya. Kemudian kurangnya dana keuangan sekolah. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah. Yang mempengaruhi hak kita di masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya. Kedua, konflik masyarakat. Ketiga, kondisi fisik. Keempat, status sosial. Nah, anak-anak, itu merupakan contoh hak-hak kita ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Anak-anak, tadi di kamar Edo ada radio kan? Nah, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo, anak-anak. Sebelum bernyanyi, hendaknya kita belajar dulu atau berlatih dulu dengan interval nadanya. Nah, kita perhatikan interval nada-nada berikut, anak-anak. Nih, awal kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada itu seperti ini. Nih, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do dilambangkan dengan angka 1, re dengan 2, mi 3, fa 4, dan seterusnya. Nah, nada-nada berikut berjarak satu nada. Mana yang berjarak satu nada? Nih, ini yang berjarak satu nada ya. Do ke re ke mi, fa ke sol, terus sol ke la. Itu yang satu. Yang berjarak setengah nada itu adalah mi ke fa dan si ke la. Yang berjarak dua nada yaitu do ke mi, fa ke la. Yang berjarak 1,5 nada itu re ke fa, mi ke sol, la ke do. Nah, sekarang kita berlatih dulu nada-nadanya ya. Nah, kemudian kita coba menyanyikan lagu Mariam Tomong. Ini ada kakak kelas kalian dulu bernyanyi Mariam Tomong. Kalian perhatikan, kalian ikuti lagunya, anak-anak.
Nah, anak-anak, itu merupakan lagu Mariam Tomong yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kelas kalian dulu sebelum ada pandemi COVID. Nah, anak-anak, kali ini kalian coba nyanyikan lagu Mariam Tomong. Nah, nanti setelah hafal teksnya, kalian coba nyanyikan menggunakan solmisasi lagunya ya, dengan nada yang tepat. Ibu beri contoh ya, menyanyikan lagu Mariam Tomong menggunakan solmisasinya, bukan liriknya ya, tapi menggunakan solmisasinya. Kalian dengarkan baik-baik, jangan sampai tertukar. Do, re, mi, fa-nya berdasarkan lambangnya ya. Sol, do, si, sol, la, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, mi, fa, si, re, do, mi, re, mi, fa, si, re, do. Nah, anak-anak, pelajaran tadi, Michael Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya. Jangan pernah menyerah, karena dengan terus berlatih, suatu saat pasti kamu akan bisa. Nah, setelah kalian mencoba sudah bisa menyanyikan lagu Mariam Tomong menggunakan solmisasi lagunya, nah kalian video waktu menyanyi dan kirim ke guru masing-masing ya videonya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Terima kasih buat yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.